Halo teman-teman, di kesempatan ini saya mau unboxing ya. Ada di sini ada 3 buah unit bukan red dot ya, tapi holosight yang bisa dirubah retikelnya ya. Nah, sekaligus saya mau reviewnya, apa kelebihan dan kekurangannya begitu. Saya juga mau unboxing ini sebagai bahan bukti ya, bahan bukti untuk kalau komplain ada kekurangan, ada kerusakan, saya bisa komplain ke pihak penjualnya, ke pihak aplikasi dengan bukti video unboxing ini. Oke, kita langsung ya teman-teman. Ini dia. Isinya semua sama. Holosight kedot. Kita buka satu dulu. Packingnya cukup aman. Pakai bubble wrap di luarnya, bubble wrap lagi di dalamnya. Ini dia. Seperti ini. Ya, ini dia. Dalam kotaknya cukup lumayan ini ya, kayak mewah gitu. Ada buku manual, kain nebunya, lalu kunci L ada berdua, ada yang besar sama yang kecil, dengan baterainya, lalu unitnya ini ya. Oke, kita buka dulu. Dari semua teman-teman pasti pernah ada yang pakai ini ya, pakai penutup karet. Oke, agak keras. Saya pesan yang untuk rel 11 mm ya, untuk rel senapan angin standar Indonesia ya. Karena sekarang kan banyak yang produk-produk unit PCP yang sudah pakai rel, mengaplikasikan rel Picatinny ya, rel 22. Oke deh teman-teman, ini bisa kelihatan ya, bisa digonta-ganti. Ada 1, 2, 3, 4 titik, ada titik, bulat titik tengah, plus, ada plus campur bulat. Ya seperti itu. Seperti itu kira-kira. Seperti ini baterainya kosong kayak. Kita buka dulu baterainya. Oh ada, berarti ini cadangannya. Sudah ada baterainya teman-teman. Untuk kasih hidupnya tinggal geser-geser aja. Kalau di titik ini, di titik R ini berarti dia mati, atau di titik G berarti dia mati. Nanti hidupnya di angka 1, 2, atau 3. Oke. Oke. Ya. Saya tes di retikel yang tambah dulu ya. Waduh. Kayaknya kayak kurang kokoh gitu. Ini dia. Aduh, tidak kelihatan. Kurang terang katanya. Oh iya. Bisa kelihatan nggak ya? Aduh, efek efek cahaya juga. Tuh kelihatan tuh. Itu bisa diganti-ganti ya.
Oke teman-teman, jadi gini, saya mau jelaskan kelebihan dan kekurangannya dari Holosight ini ya, dibanding dengan Red Dot yang pakai tube bulat itu ya, yang apa, tabung bulat itu. Dibanding itu saya masih pegang ini, tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kenapa saya lebih suka ini daripada yang tabung bulat itu ya. Contohnya, sabar, saya ambilkan dulu. Iya, kenapa saya lebih pilih ini daripada yang ini nih, model begini. Terus terang ini ada kelebihan, ada kekurangan juga. Yang jelas kekurangannya ini ya untung-untungan sih kadang-kadang, tapi kebanyakan tidak tahan getar. Apalagi di bagian depan ini lemnya sudah agak-agak longgar di rubber karetnya itu. Aduh, sudahlah, bisa dipastikan gampang sekali berubah. Ketok sedikit berubah. Begitu. Terus kelebihannya memang enak kalau pas kita pakai ke hujan-hujan, masih bisa bertahan lah dipakai. Nah, kalau ini kelebihannya cukup lumayan tahan getar dibanding yang bulat tadi ya. Karena apa? Karena ini, sabar, saya jelaskan dulu. Pertama, ini setelan untuk naik turunnya. Kalau sudah di setel naik turun, ada penguncinya. Nah, di sini ini ada penguncinya. Jadi sebelum disetel naik turun, supaya barangnya awet ya, dilonggarkan dulu. Setelah dilonggarkan, baru disetel naik turun. Setelah selesai naik turun, baru dikancing. Begitu juga dengan kiri kanannya. Kiri kanannya di sini ya, setel kiri kanan. Kiri kanannya di setel sini, tapi sebelum di ini mana ya? Oh ya, setelah ini sebelum di setel dulu, ada penguncinya di sini nih. Ini kelihatan tidak ya? Jadi ini pengunci naik turun, ini pengunci kiri kanan, geser kiri kanan. Ini pengunci naik turunnya. Jadi ini dilonggarkan dulu, baru kita setel yang ini nih, untuk kiri kanannya. Setelah kita setel kiri kanan dapat sudah zero, sudah selesai zeroing, nah baru kita kunci di sini ini. Begitu kira-kira. Ini penguncinya ya teman-teman, untuk kiri kanannya. Sorry, salah teman-teman. Maksud saya ini naik turun, ini setelan naik turunnya, ini pengunci kiri kanannya. Naik turunnya itu pengunci yang ini. Sorry, minta maaf, salah. Ini pengunci naik turun. Nah, untuk kiri kanannya ini setelan kiri kanan, penguncinya di sini ini. Hampir salah. Tapi sebaiknya dilonggarkan semua dulu, baru di setel di zeroing ya. Setelah zeroing baru dikancing semua sama-sama. Lebih begitu. Karena beberapa teman ada yang pakai lupa dilonggarkan, baru di setel keras, dipaksa, akhirnya dol, akhirnya tidak tahan getar begitu. Sorry teman, minta maaf, tadi keliru. Ini untuk pengunci naik turun, ini pengunci kiri kanan begitu. Oke. Terus kelebihan lainnya ini apa, bisa diganti ya, 4 artikel, titik, bulat, lalu titik tengah, tanda tambah ada bulatnya, baru ada titik tengahnya lagi. Nah, itu lebih bagus. Terus ada penutupnya lebih simpel ya, dan juga lebih ringan dibanding yang ini. Nah, ini lebih ringan. Terus kalau menurut saya sih ini agak lebih irit baterainya ketimbang yang ini agak boros. Tapi ya mungkin ya bisa jadi juga ini lebih boros, tidak tahu, beda unit, beda kegunaan bapak, beda pemakaian baterainya mungkin. Lalu kekurangannya, saya mau bahas kekurangannya. Ini yang paling ribet. Kalau kita berburu pas hunting atau pasar mania, pas gerimis-gerimis,
jangan sampai kena kacanya, apalagi terutama yang bagian dalam ini, bagian dalam sini, tempat holonya untuk nempel memantulkan di kacanya. Kalau ini sudah kena hujan, sudahlah, nggak akan kelihatan gambar holonya itu gambar retikelnya, pecah, kabur, begitu teman-teman. Karena saya pernah pakai, kita pas hunting, pas mau dibidik begini, wah retikelnya berpendar. Rupanya ada titik air di kacanya di dalam nih, di dalam sini ada kacanya, mungkin kelihatan di dalam ruangan ini, di dalam itu ada pemancar kayak sinar lasernya untuk dipantulkan ke sini. Kalau ini kena air masih bisa dilap ya, tapi kalau di dalam ada agak sulit. Kena basah sedikit saja, kena air, goresan air kayak dioles air begini saja, sudah kabur. Makanya tidak cocok untuk dipakai di saat hujan, apalagi hujan ya, gerimis apalagi hujan. Tidak boleh kena air lah. Bisa dibilang ya tidak anti air. Tapi kalau ini masih mending. Memang ya cuma cukup dilap dengan baju kah, dengan kain selesai. Kalau ini tidak bisa. Sensitif sekali dengan air. Begitu teman-teman. Kelebihannya yang ini juga, kalau ini kelebihannya bisa relnya bisa diganti-ganti ya, bisa rel 11, bisa rel 22. Kalau ini tidak ada. Memang dari sananya khusus untuk rel 11, ada sendiri khusus juga untuk rel 22, begitu. Pemakaian pengaplikasiannya di senapan cukup gampang, tinggal bongkar, tinggal dikendorkan, dipasang, lalu kancing, selesai. Begitu kira-kira teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu saja. Saya mau cek fungsi kelengkapan dan fungsi yang lainnya sebagai bahan bukti untuk di komplain nanti, untuk komplain nanti di aplikasinya. Oke, makasih teman-teman.